Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Fisika hari ini akan melakukan percobaan GMB pada lato-lato. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fariji dan ketua saya Rokan Hodobani dan wakil saya Saya Nabila dan anggota saya Tirta Laifaiha. Cekia. Lato-lato adalah mainan tradisional yang dapat digunakan untuk mempelajari konsep fisika seperti gaya, massa, dan bentuk energi atau GMB. Dalam percobaan ini, lato-lato diikat dengan benang secara vertikal untuk mengamati arah putarannya saat diberi gaya. Arah putaran lato-lato dipengaruhi oleh gaya awal yang diberikan massa bola, serta bentuk energi yang menjadi selama ayunan dan tumbukan. Energi potensial berubah menjadi energi kinetik saat lato-lato bergerak, dan sebagian energi menjadi bunyi saat bola saling bertumbukan. Melalui percobaan ini, kita dapat memahami bagaimana gaya dan massa mempengaruhi arah gerak suatu benda, serta melihat langsung penerapan konsep GMB dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan praktikum GMB dengan lato-lato yaitu untuk mengetahui dan menganalisis gerak melingkar beraturan menggunakan permainan lato-lato dengan cara mengukur jari-jari lintasan, periode, kecepatan, percepatan sentripetal, dan gaya sentripetal. Gerak melingkar beraturan atau GMB adalah gerak benda pada lintasan lingkaran dengan kelajuan tetap, tetapi arah kecepatan selalu berubah sehingga timbul percepatan sentripetal menuju pusat lingkaran. Kecepatan linear ditentukan dengan rumus V sama dengan 2pi R per T, yang menunjukkan bahwa semakin besar jari-jari lintasan R, semakin besar pula kecepatan untuk periode T yang sama. Perubahan arah kecepatan menghasilkan percepatan sentripetal yang besarnya A sama dengan V pangkat 2 per R. Agar benda tetap bergerak melingkar, diperlukan gaya sentripetal yang arahnya ke pusat dengan besar F sama dengan M kali V pangkat 2 per R. Pada percobaan lato-lato, perubahan jari-jari akan memengaruhi kecepatan, percepatan sentripetal, dan gaya sentripetal. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang kita butuhkan ada gunting, pisau kecil, juga stopwatch. Lalu bahan yang kita butuhkan tentu saja ada bola lato-lato, tali, stick, dan juga lem. Langkah kerja yang pertama yaitu ukur panjang tali dari pegangan sampai ke tengah bola. Hasilnya jadi R atau jari-jari. Yang kedua, timbang satu bola lato-lato, catat massanya. Dan yang ketiga, rakit lato-lato dengan tongkat atau stick, pastikan tali dan bola terikat kuat. Yang keempat, pegang tongkat lalu ayunkan lato-lato sampai mutarnya stabil. Kelima, pakai stopwatch, hitung berapa banyak putaran yang dibutuhkan selama 2 detik. Dan yang keenam, ulangi percobaan dengan jari-jari yang berbeda. Lalu kita catat semua data di tabel pengamatan. Oke teman-teman, jadi sekarang saya akan menghitung hasil percobaan yang sudah kita ketahui. Yang diketahui pertama yaitu jari-jarinya adalah 16 cm dan waktunya adalah 2 second. Dan jumlah perputarannya adalah 4. Selanjutnya kita hitung periode. Rumusnya T dibagi N. T adalah waktu dan N adalah jumlah putaran. Di sini kita masukkan T-nya adalah 2 dan N-nya adalah 4. 2 dibagi 4 adalah 0,5, jadi hasil periode adalah 0,5. Selanjutnya kita akan menghitung kecepatan. Rumus kecepatan adalah 2pi per T atau periode dikali R atau jari-jari. Berarti kita tinggal masukin saja angka-angkanya. V sama dengan 2 kali 3,14 dibagi 0,5 dikali 16. Yang hasilnya itu 200,96. Berarti kecepatannya adalah 200,96. Selanjutnya kita akan menghitung percepatan sentripetal, yaitu rumusnya adalah kecepatan pangkat 2 dibagi
R atau jari-jari. Kita tinggal masukin saja angkanya yang berarti 200,96 pangkat 2 dibagi 16 yang hasilnya itu 2524. Selanjutnya kita akan menghitung gaya sentripetal, yaitu rumusnya adalah massa dikali dengan percepatan sentripetal. Kita tinggal masukin angkanya aja, yaitu adalah 40 dikali 2524 yang hasilnya 100,96. Selesai. Nah, jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil percobaan gerak melingkar beraturan atau GMB, menggunakan permainan lato-lato dapat disimpulkan bahwa panjang jari-jari lintasan mempengaruhi jumlah putaran dan besarnya besaran-besaran fisika dalam GMB. Pada jari-jari yang lebih pendek, lato-lato mampu berputar lebih cepat sehingga jumlah putaran dalam waktu 2 detik lebih banyak. Hal ini menunjukkan bahwa periode putaran lebih kecil, sedangkan frekuensi, kecepatan linier, percepatan sentripetal dan gaya sentripetal menjadi lebih besar. Sebaliknya, pada jari-jari yang lebih panjang, putaran menjadi lebih lambat dan lebih sulit dipertahankan karena momen inersia lebih besar, sehingga jumlah putaran dalam waktu yang sama lebih sedikit. Hasil ini sesuai dengan teori GMB yang menyatakan bahwa kecepatan dan percepatan sentripetal bergantung pada panjang jari-jari dan periode putaran. Sekian, terima kasih.